Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi najma'u fi hadhil haflah mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna wa hadina wa nawwir qulubana bil Qur'an. Puji beserta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini di malam yang berbahagia ini bertepat dengan tanggal 20 Mei malam Sabtu hari Jumat. Alhamdulillah sama-sama kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuwajahah dalam majelis ilmu kajian milenial berhijrah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat beserta salam mudah-mudahan selalu dan selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi panutan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Al-Mukarram, Al-Ustadz, founder atau pimpinan dari kajian milenial berhijrah ini, Al-Ustadz Kak Ferli Indrawan, yang saya hormati dan yang saya muliakan, Kak Ferial Indrawan sebagai founder milenial berhijrah. Kita doakan oleh semuanya, mudah-mudahan beliau selalu dan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usianya, diistiqomahkan dalam menebar kebaikan, diistiqomahkan menjadi orang yang senantiasa berusaha menjadi orang yang bermanfaat untuk manusia. Mudah-mudahan doa terbaik untuk antum Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu, panjang usia, diberkahkan dalam berbagai aktivitas. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh akhwatu fillah, ikhwatu fillah, teman-teman di kajian malam hari ini, kajian milenial berhijrah. Alhamdulillah yang senantiasa rutin menjalankan aktivitas kajiannya. Perlu teman-teman semuanya ingat bahwa mudah-mudahan perjuangan kita atau mengorbankannya, baik itu tenaga ataupun waktu ataupun pikiran dan yang lainnya, mudah-mudahan ini menjadi suatu catatan amal kebaikan yang nantinya bisa kita petik kebaikan ini, amal kebaikan ini, dan mudah-mudahan menjadi wasilah bahwa saksi bisu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya pernah bersama-sama dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, sebelum dimulai, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya selalu disehatkan, selalu ada dalam pertolongan, bimbingan, dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Ana bisa bersilaturahmi, bertetap muka lagi dengan teman-teman semuanya, dengan akhwatu fillah, ikhwatu fillah semuanya. Sangat berbahagia sekali. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ana dapat diperkenankan untuk sama-sama bisa bersilaturahmi, bermuajahah di majelis ilmu kajian milenial berhijrah ini. Baik Ustadz, dikarenakan waktu juga yang sangat cukup singkat ya, tidak akan berlama-lama gitu Ana, langsung saja kita ke pembahasan, kita murojaah bersama, kita ngedres bersama gitu kalau istilah dalam dunia santri itu. Baik, pada kesempatan kali ini insya Allah Ana akan membawakan sebuah tema atau sebuah judul ya, yaitu mengenal atau meneladani 4 wanita terbaik sepanjang masa. Baik, hadirin rahimakumullah. Islam sangat memuliakan seorang wanita khususnya dan memberikan sebuah kedudukan khusus untuk mereka, khususnya para wanita. Dalam meneguhkan kedudukan tersebut, Allah Subhanahu wa taala sampai-sampai menurunkan surah An-Nisa guna menjelaskan kepada seluruh umat manusia mengenai segala hal terkait wanita. Jadi sangat luar biasa sekali ya wanita itu di muka bumi ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian khusus, dijelaskan atau diterangkan berbagai hal tentang wanita dan menjelaskan berbagai tentang wanita itu dalam Al-Qur'an surah An-Nisa. Bisa akhwatu fillah atau ikhwatu fillah dicari atau dibuka dalam Al-Qur'an surah An-Nisa kalau ingin tahu mengenai penjelasan-penjelasan tentang ayat-ayat wanita gitu. Nah, itu. Bagaimana kalau laki-laki? Apakah ada laki-laki itu diceritakan dalam Al-Qur'an? Ada. Tetapi tidak sekhusus seperti wanita. Kalau wanita itu dikhususkan ada nama surahnya, ada An-Nisa. Kalau laki-laki belum ada ya, Ar-Rijal gitu ya. Belum, tidak ada dalam Al-Qur'an itu surah Ar-Rijal. Tapi yang ada itu surah An-Nisa. Itu betapa pentingnya atau betapa istimewanya seorang wanita di muka bumi ini. Nah, termasuk dalam berbagai semua aspek dalam Al-Quran surah An-Nisa itu telah dijelaskan. Ya, pada intinya wanita ini memang sangat dipandang sebagian-bagian penting dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya yang artinya seperti ini, dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnu Umar. Sekali lagi, Rasulullah pernah bersabda, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah wanita solehah. Nah, akhwatu fillah semuanya, pada dasarnya ada banyak sekali wanita inspiratif yang dikisahkan atau bisa dijadikan sebagai pelajaran dalam hidup. Tak hanya yang ada di zaman modern saja, tetapi juga ketika zaman Rasulullah SAW atau bahkan zaman sebelumnya. Nah, berbicara tentang wanita inspiratif, Ustaz, dalam Islam ini ternyata pernah disebutkan pada suatu hadis tentang 4 wanita yang sudah dimaksum menjadi wanita terbaik di muka bumi ini dan mendapatkan jaminan ahli surga. Siapa mereka? Langsung saja nanti hadisnya akan insya Allah akan Ana share supaya menghemat waktu. Siapa wanita, empat wanita Ummul Mukminin atau ibu dari seluruh wanita Ummul Mukminin yang dapat jaminan surga itu. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid. Dan yang keempat Aisyah. Sekali lagi, 4 wanita yang sudah dimaksum menjadi Ummul Mukminin dan mendapatkan ahli surga, 4 wanita terbaik yang bisa dijadikan contoh inspiratif
untuk kita semuanya, khususnya sebagai wanita. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid dan Aisyah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, pemuka wanita ahli surga itu ada 4. Yang pertama adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Mukmin. Hadis riwayat Muslim dan Al-Hakim. Nah, langsung saja kita lihat atau kita pelajari beberapa wanita inspiratif yang 4 ini, yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah, yang mudah-mudahan bisa kita petik pelajaran, kita jadikan contoh dalam kehidupan, yang mana bisa nanti kita jadikan sebuah acuan untuk bisa menjadi muslimah yang lebih produktif, muslimah yang bisa menjadi contoh dari wanita-wanita yang ada di dunia ini. Nah, yang pertama adalah Maryam binti Imran. Maryam binti Imran. Siapa Maryam binti Imran ini? Sebelum dilanjutkan, mungkin Ana ingin sedikit mengingatkan kepada Ustadz ya, apabila Ana terlalu lama menjelaskan atau waktunya sudah habis, diingatkan saja Ustadz ya, jangan ini gitu. Terima kasih Ustadz. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Nah, nama Bunda Maria, perawan suci menara tinta emas ini, yaitu adalah seorang nama dalam ajaran Islam. Umat Muslim percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Maryam untuk melahirkan seseorang Nabi Isa yang membawa ajaran Injil. Ketika kita disebutkan nama Siti Maryam, pasti kita akan langsung teringat kepada Nabi Isa alaihissalam, yaitu ibu dari Nabi Isa alaihissalam adalah Maryam binti Imran. Nah, kisah hidupnya juga tertulis dalam Al-Quran, surah Ali Imran, yang juga merupakan nama ayahnya, nama ayah dari Nabi Isa, yaitu Imran. Keluarga Imran ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama keluarga Nabi Adam, keluarga Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim, menjadi keluarga terpilih, melebihi segala keluarga, segala umat, dan sebagai teladan bagi keluarga-keluarga di kalangan umat manusia. Maryam ini terlahir dari istri Imran yang bernazar bahwa janin dalam kandungannya kelak akan menjadi hamba yang amat berbakti kepada Tuhan. Nah, jadi ini Maryam ini kenapa Maryam disebutkan dalam hadis atau dalam riwayat-riwayat lain, kenapa Maryam ini menjadi salah satu wanita yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ummul mukminin dan juga menjadi wanita ahli surga, karena ketaatan seorang Siti Maryam ya, ketaatan seorang Siti Maryam yang dulu pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dalam salah satunya di peristiwa kehamilannya yang berstatus tanpa suami. Nah, kan Nabi Isa itu tidak mempunyai seorang ayah ya, tidak mempunyai seorang ayah, telah dikisahkan dalam Al-Quran dan juga dalam kitab-kitab yang lain, dalam kitab-kitab kuning. Jadi dulu ketika zaman jahiliyah, Nabi Maryam, Siti Maryam sangat banyak sekali yang menghujat, baik itu dari kalangan kafir Quraisy dan yang lainnya. Ketika Siti Maryam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mengalami peristiwa hamil yang berstatus tanpa suami. Nah, ada sebuah ayat yang menjelaskan seperti ini, yang artinya seperti ini. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seseorang putra yang bernama Al-Masih atau Isa Al-Masih putra Maryam, seseorang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ya salah satu kenapa alasannya Siti Maryam dijelaskan dalam Al-Quran dan mendapatkan gelar Ummul Mukminin
dan juga dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai empat wanita yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan ia tahan akan berbagai ujian, tahan akan berbagai cobaan, salah satunya ketika beliau difitnah atau beliau dituduh, dan juga beliau diberikan sebuah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peristiwa kehamilannya yang berstatus tanpa suami. Nah, itu salah satunya. Banyak ya, masih banyak keunggulan-keunggulan atau keutamaan Siti Maryam yang bisa kita ambil. Nah, saya hanya akan menyebutkan salah satunya saja dikarenakan waktu yang sangat terbatas. Itu yang pertama, Siti Maryam. Nah, yang kedua, akhwatu fillah, yaitu Aisyah istri Fir'aun. Nah, kesabaran dan juga ketabahan Siti Aisyah ini menghadapi ujian dalam bentuk siksaan dari suaminya sendiri yang bernama Firaun ini, kisah hidupnya itu diabadikan dalam Al-Quran. Banyak sekali keimanan yang ditunjukkan oleh Siti Aisyah kepada Tuhan Musa dan Harun membuat suaminya Firaun itu murka. Nah, lantas Firaun ini menyuruh, kalau dalam bahasanya Al-Gojo, untuk menyiksa Aisyah kembali untuk mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Jadi ketika dulu itu salah satu dari perempuan yang tidak menyembah Firaun itu adalah Siti Aisyah sendiri. Aisyah yang menjadi istri dari Firaun. Nah, kemudian namun atas hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah melalui peristiwa pertarungan Nabi Musa dan tukang sihir Firaun yang tungkatnya menjadi ular itu, membuat keyakinan bahwa sudah lama bahwa Firaun ini bukan Tuhan, melainkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Esa. Semakin bertambah keyakinan Aisyah ketika beliau diyakinkan oleh Nabi Musa yang pada saat itu sedang diadakannya bukan ini, tetapi ketika dulu tongkat Nabi Musa menjadi ular. Nah, itu diyakinkan oleh Nabi Musa kepada Siti Aisyah bahwa yang sebenarnya Tuhan itu bukan Firaun atau bukan suami kamu, tetapi Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah hadis yang ke Al-Quran dulu. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti ini. Robbi li'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa alamihi wa najjani minal qaumid dhalimin. Yang artinya, ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dan Fir'aun dari perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Nah, ketika melihat rumahnya ketika Siti Aisyah mendengar kabar seperti itu dari Nabi Musa, lantas ketika dulu Nabi Musa memberikan sebuah peringatan kepada Siti Aisyah bahwa yang sebenarnya Tuhan itu bukan Firaun atau bukan suami kamu, tetapi sebenar-benarnya Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dapat kita ambil sebuah hikmah bahwa salah satu wanita terbaik dari yang 4 tadi adalah Aisyah, yang mana ketika dulu Siti Aisyah disuruh untuk menyembah Firaun atau mengikuti Firaun, beliau sangat menentang sekali, dikarenakan beliau sangat meyakinkan bahwa salah satu Tuhan itu bukanlah Firaun, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Aisyah ini diberikan gelar Ummul Mukminin atau diberikan gelar sebagai 4 wanita ahli surga yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena tadi perjuangannya untuk menjaga tauhid dalam dirinya itu sangat kuat sekali Aisyah itu. Jadi tidak terpengaruh oleh siapapun itu, tidak terpengaruh meskipun oleh suaminya disuruh untuk menyembah dirinya, disuruh untuk mentaati suaminya sebagai Tuhan. Aisyah tidak memperdulikan itu karena dia meyakinkan bahwa salah satu Tuhan yang wajib disembah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Masih banyak sekali
fadilah atau keunggulan atau keutamaan yang bisa kita ambil dari Aisyah. Nah, salah satunya itu keteguhan atau keteguhan imannya untuk bisa terus berjuang atau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Nah, Khadijah ini menjadi perempuan yang serba pertama gitu ya bagi Nabi Muhammad SAW. Saudagar yang terkenal kaya ini tercatat sebagai orang pertama yang memberi pekerjaan berniaga kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, nantilah lain kali kita jelaskan gitu ya tentang kisah cinta antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Pertemuan pertama Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad itu kapan atau dan yang lainnya, bahkan di zaman kemarin gitu ya yang sempat viral itu banyak atau ada lagu yang dikhususkan cinta Sayyidati Khadijah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Khadijah ini sebagaimana sesama perempuan, Khadijah juga menjadi satu-satunya perempuan yang membuat Ummul Mukminin Aisyah ini cemburu. Padahal Aisyah tak pernah bertemu Khadijah semasa hidupnya. Jadi Aisyah ini pernah Ustadz kedengaran tidak Ustadz? Soalnya sinyalnya ini agak nih. Terdengar. Oh, ada. Siap. Halo Ustadz, ada? Ada. Silakan lanjut. Oh ya. Siap. Khadijah binti Khuwailid. Itu berbagai sumber mengatakan ya tadi bahwa saat menikah dengan Nabi Muhammad SAW, Khadijah ini kalau tidak salah berusia 40 tahun, sedangkan Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Nah, meski begitu Khadijah ini merupakan istri yang tulus membantu Nabi Muhammad SAW di setiap perjalanannya. Bahkan Khadijah bersedia menikah dengan Nabi meski Nabi tidak memiliki harta. Padahal Khadijah sendiri merupakan pedagang perempuan yang sangat sukses, saudagar yang sangat sukses. Selama bersama Khadijah, Nabi Muhammad tidak pernah kalau istilahnya ya, melakukan poligami atau melakukan nikah lagi kecuali setelah Khadijah wafat. Nah, jadi dari pernikahan Khadijah ini, Nabi Muhammad SAW memiliki 6 putra putri, yaitu Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Sekali lagi, dalam pernikahannya bersama Nabi Muhammad, Khadijah ini memiliki 6 putra dan putri. Yang pertama Qasim, Abdullah, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Nah itu Khadijah binti Khuwailid. Yang selanjutnya 4 wanita yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Ummul Mukminin dan juga 4 wanita yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk masuk surga, yaitu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita selanjutnya yang dijamin masuk surga itu Allah Subhanahu wa taala adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia merupakan putri Rasulullah yang sangat taat dan patuh kepada orang tuanya. Fatimah juga dikenal oleh kita semuanya memiliki kecantikan dan juga kepribadian yang sabar, kepribadian yang lembut hati, kepribadian yang baik dan juga penyayang gitu ya. Namanya pun memiliki arti Fatimah. Fatimah itu kalau dalam bahasa Arab bisa diartikan berseri gitu ya, bermuka berseri dan yang lainnya. Nah, putri dari Nabi Muhammad SAW ini diketahui pernah menikah dengan sepupunya, sepupu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra dari Abu Thalib. Jadi Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib yang merupakan putra dari Abu Thalib. Dari pernikahan tersebut
dikaruniailah dua orang anak yang bernama Hasan dan Husain gitu ya. Kalau kita lihat kisah cinta Fatimah bersama suami menjadikan kisah cinta yang begitu mengetuk hati ya, dan menjadikan kisah cinta yang paling romantis bagi umat Islam. Ada dalam buku yang disejarahkan dalam, kalau tidak salah judulnya itu 12 Mutiara Hikmah. Ana pernah baca, salah satunya menjelaskan tentang kisah cinta Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, yang mana menjadi sebuah kisah cinta yang paling romantis bagi umat Islam. Nah, itu adalah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Mungkin itu 4 wanita yang menjadi Ummul Mukminin, atau 4 wanita yang telah dimaksum, yang telah menjadi wanita terbaik dan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah anugerah terindah, yaitu dijamin dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin sedikit tentang bagaimana kita mengenal atau kita mengetahui 4 wanita terbaik yang ada di alam dunia ini, 4 wanita terbaik yang dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala akan dijanjikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi ada Maryam binti Imran, yang kedua Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW, yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, yang keempat adalah Asiyah istri dari Firaun. Nah, mungkin 4 wanita itu bisa kita jadikan sebuah acuan atau bisa kita jadikan sebuah inspiratif, yang mana wanita-wanita tersebut adalah wanita-wanita yang sangat luar biasa, yang bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan sehari-hari, yang bisa menjadi sebuah teladan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita bicarakan hikmah dari atau pelajaran yang bisa kita ambil dari satu persatu ini, mungkin kiranya tidak akan cukup ya waktunya, dikarenakan perlu penjelasan lagi yang cukup panjang Ustadz. Tetapi kita di sini cukup mengenal dulu saja 4 wanita inspiratif atau 4 wanita yang bisa kita jadikan suatu titik bidik gitu untuk bisa menjadi wanita terbaik di muka bumi ini. Bisalah dicari oleh akhwatu fillah semuanya tentang hikmah-hikmahnya atau kisah-kisah dari 4 wanita tersebut, baik dalam Al-Quran ataupun dalam kitab-kitab kuning yang dipelajari oleh kita semuanya. Nah, itu mungkin 4 wanita inspiratif atau wanita Ummul Mukminin yang dapat jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sebagai para wanita khususnya bisa meneladani 4 wanita tersebut, dan mudah-mudahan kita juga dapat berkumpul bersama dengan wanita-wanita yang telah Allah Subhanahu wa taala jamin dapat jaminan masuk surga, khususnya 4 wanita tersebut. Mudah-mudahan kita suatu saat nanti bisa bersama-sama dengan para wanita tersebut. Nah, hikmah dari kita semuanya mempelajari ini, Ana harapkan teman-teman semuanya atau ikhwatu fillah silahkan bisa dicari tadi yang pertama dalam Al-Quran, dalam hadis, ataupun dalam kitab-kitab sejarah-sejarah atau buku-buku tentang 4 wanita yang bisa kita jadikan acuan. Yang tadi 4 Ummul Mukminin yang dapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin Ustadz yang dapat Ana sampaikan. Tadi kata siapa ya yang nge-inbox Ana, katanya untuk kajian waktunya 20 menit. Oh iya, siap kata Ana. Sedikit juga, tetapi kita rutin gitu ya. Ana sangat senang sekali ketika bukan diundang ya, ketika diajak oleh founder atau ketika diajak oleh teman-teman dari Milenial Berhijrah ini, karena yang Ana rasakan kajiannya itu tidak lama, tetapi
rutin gitu dan juga istiqomah di sini itu alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diistiqomahkan dalam melakukan berbagai hal-hal kebaikan. Jadi yang sangat disukai, amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah amalan yang besar tetapi hanya sekejap. Ada dalam suatu hadis, amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tetapi rutin, sedikit tetapi istiqomah. Kalau dalam bahasa kita hafidnya itu kalau di pondok ana dulu one day one ayat, one day one juz dan yang lainnya. Jadi sedikit tetapi istiqomah, sedikit tetapi kita itu rutin menjalankan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan fadilah atau kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan suatu saat nanti bisa kita petik hasil dari kita melakukan kajian, hasil dari kita mendengarkan tausiah-tausiah, ceramah-ceramah dari pengisi materi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah itu mungkin ya yang dapat Ana sampaikan. Mungkin tidak terlalu banyak atau tidak terlalu panjang juga, hanya sekilas. Tadi sesuai yang mana temanya adalah kita mengenal dan juga meneladani 4 wanita terbaik sepanjang masa. Itu mungkin, Ustaz. Oke, jazakallah khair untuk Kak Cepi. Jadi teman-teman luar biasa banget ya materi hari ini mengenai 4 wanita yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala itu masuk surga. Jadi hikmahnya apa teman-teman semuanya? Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi panutan, jadi contoh bagi teman-teman cewek yang lainnya, akhwat yang lainnya untuk menjadi idola lah ya gitu. Itu yang sebenarnya teman-teman semuanya yang patut dijadikan idola seperti itu. Baiklah, teman-teman semuanya tanpa berlama-lama ya, kita langsung aja ke sesi selanjutnya, yaitu ke sesi pertanyaan. Silahkan teman-teman semuanya ingin bertanya, boleh di kolom komentar. Insya Allah. Kak Cepi kira-kira insya Allah bisa nih next ngisi lagi di Masya MBC. Allah. Ana sangat sangat berbahagia sekali gitu ya ketika tadi bukan tadi ya, ketika 2 hari ke belakang ditanya, Kak bisa bersama-sama. Ya Allah, Ana tidak berpikir panjang gitu Ustaz. Ayo kita sama-sama kita bersilaturahmi, sharing-sharing. Dikarenakan Ana juga sama, Ustaz, Ana juga sama masih belajar, masih ya seperti ini. Ana ucapkan terima kasih sekali khususnya kepada antum sebagai pemimpinnya, sebagai foundernya. Terima kasih banyak karena telah mengizinkan Ana untuk bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan tadi next time kita semuanya bisa bersilaturahmi dengan kajian yang lebih dalam lagi, kajian yang lebih berkah lagi gitu Ustaz. Ya Allah. Jadi teman-teman semuanya akan ada the next ya dari Kak Cepi Ya, nih untuk ngisi di sini. Insya Allah siap. Silahkan, bisa lah. Oke. Dipersilahkan teman-teman semuanya yang ingin bertanya di kolom komentar, insya Allah saya akan bacakan. Udah berapa tahun Ustadz ini Milenial kajian ini? berhijrah, insya Milenial Allah berhijrah. di September nanti 1 tahun. Gitu. Tanggal 15 September nanti, insya Allah 1 tahun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan Ustadz. Mudah-mudahan. Amin, amin, amin. Insya Allah doa baik kembali juga ke antum, insya Allah. Amin, amin ya Allah, amin. Oke, teman-teman semuanya, kita menunggu nih, Kak Cepi. Kira-kira rutinitas sehari-harinya tuh ngapain aja nih Kak Cepi kalau boleh tahu? Ana alhamdulillah kalau Ana rutinitas ini kan yang pertama kalau di rutinitas offline Ana tuh alhamdulillah sekarang masih menjabat sebagai ketua IPNU ya, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Yang kedua, Ana itu menjabat di wakil ketua bidang kajian di Porpais, Forum Pelajar Islam. Nah, paling itu kalau di aktivitas offline-nya sama, Ana juga mengisi paling kajian online, terus kajian rutin. Dan alhamdulillah keseharian Ana juga sangat sangat
indah sekali ketika Ana bisa berjumpa dengan teman-teman di milenial berhijrah ini gitu Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau seperti itu. Dan apa ya, kayak materi yang disampaikan sangat gampang lah. Dan terkadang kan anak muda ini malas ikut kajian, takutnya bosen, kayak gitu. Tapi alhamdulillah lah, malam hari ini kayaknya nggak ada yang bosen gitu. Wah, alhamdulillah. Baperan Ustaz dibilang seperti itu. Masya Allah. Oke, Terima kasih, terima kasih. Kak Cepi, ini ada pertanyaan nih dari Kak Yulia. Saya izin bacakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apa saja sih gelar-gelar yang diberikan kepada Siti Fatimah binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain Az-Zahra? Syukran jazakallah khair. Ustadz. Silahkan dijawab. Iya, Siti Fatimah ya. Iya. Ya, baik. Bismillah, izin menjawab. Dalam kitab Tafsir Munir, silakan bisa dilihat. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan dalam syarahnya itu, kalau tidak salah, Siti Fatimah Az-Zahra ini, Siti Fatimah yang akhirnya namanya Az-Zahra. Fatimah bergelar Az-Zahra, yang berarti perempuan putih bercahaya. Az-Zahra ini artinya perempuan putih bercahaya. Ini dijelaskan dalam kitab Tafsir Munir. Tafsir Munir. Dia juga kalau tidak salah Siti Fatimah ini mendapatkan gelar al-batul, 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 karena dia merupakan orang yang zuhud. Siti Fatimah ini dikenal dalam dalam sebuah kisah. Siti Fatimah ini adalah salah satu wanita yang zuhud terhadap dunia, yakni menceraikan akan dunia. Menceraikan di sini dalam artian dia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menikmati gemerlapnya dunia yang hanya memikirkan akhirat saja. Itu gemerlapnya dunia. Jadi Siti Fatimah ini mempunyai dua gelar yang Ana ketahui dalam kitab Tafsir Sawi atau Tafsir Munir. Yang pertama adalah Az-Zahra, yang berarti putih bercahaya. Yang kedua, ia mendapatkan gelar Al-Baul, Al-Batul, Al-Batul, karena dia merupakan seorang yang zuhud gitu ya, yang zuhud, yakni menceraikan dunia. Kalau menceraikan di sini artinya yaitu dia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menikmati keindahan dunia atau gemerlapnya dunia, dan hanya memikirkan atau hanya mengerjakan akhirat saja gitu. Itulah yang anak ketahui ya. Tapi nggak tahu ada lagi atau nggak tahu tidak, anak belum mengetahui. Tetapi yang pernah anak dengar atau yang pernah anak baca, Siti Fatimah ini memiliki dua gelar. Yang pertama Az-Zahra, yang kedua ada Al-Batul. Al-Batul ini ada dalam kitab Tafsir Munir atau Tafsir Sawi. Gitu Ustaz. Masya Allah. Al-Batul. Ya mungkin teman-teman semuanya mungkin ada yang tahu lah ya, karena apa? Ada syairnya juga, kasidahnya juga, Al-Batul. Oh iya. Gitu. Mungkin teman-teman semuanya nggak asing lagi lah ya dengan gelar itu. Oh iya. Mohon maaf Ustaz, kalau Ana lihat di sini ya. Kalau Ana lihat di sini banyak ternyata gelar dari Siti Fatimah ini. Ada as-siddiqah, perempuan terpercaya. Ada juga at-taharah, perempuan yang suci. Perempuan yang suci. Ada juga al-mubarakah, wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-muhaddatsah. Oh iya, al-muhaddatsah. Jadi Siti Fatimah ini mempunyai salah satu gelar al-muhaddatsah. Pernah diajak bicara oleh Nabi Jibril alaihissalam. Nah, selanjutnya ada tadi al-batul. Al-batul itu memusatkan perhatiannya hanya kepada ibadah ukhrawi saja. Pada ibadah ukhrawi saja. Yang selanjutnya di sini ada az-zakiyah. Az-zakiyah. Az-zakiyah ini bisa diartikan jadi wanita yang penuh ketenangan. Wanita yang penuh ketenangan. Selanjutnya ada al-mardiyah.
al-mardiyah, wanita yang diridhoi. Wanita yang diridhoi. Nah, itu salah satunya gelar dari Siti Fatimah Az-Zahra. Banyak-banyak ya kalau dalam di sini Ana lihat ada As-Siddiqiyah, perempuan terpercaya, kemudian At-Thahariyah, perempuan yang suci, Al-Mubarrakah, wanita yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi Al-Muhaddatsah, wanita yang diajak bicara oleh Jibril alaihissalam. Kemudian ada tadi Al-Batul, yaitu memusatkan perhatiannya hanya kepada ibadah ukhrawi saja. Kemudian Az-Zakiyah, wanita yang penuh dengan ketenangan. Dan masih banyak lagi mungkin. Ya Allah, banyak banget teman-teman semuanya ya. Dan gelarnya Ya. itu penuh dengan kebaikan. Iya, Masya Allah gitu. Jadi sangat inspiratif sekali untuk bisa kita minimal bisa kita dipelajari lah gitu. Tidak meniru tapi dipelajari untuk bisa kita jadikan sebuah acuan, sebuah tinjauan untuk bisa seperti beliau gitu. Oke, teman-temanku semuanya, dipersilahkan untuk yang ingin bertanya lagi, mungkin ada yang belum jelas, atau gimana nih, Kak Cepi, kalau ada yang ingin bertanya di luar materi, apakah diperbolehkan? Iya, mangga insya Allah silahkan diperbolehkan sekali mau bertanya di seputar materi tadi atau di luar materi tadi. Mungkin kalau Ana bisa ya akan Ana jawab gitu Ustaz. Tapi kalau tidak bisa ya mungkin nanti di PR-kan atau Ana cari dulu sumbernya dari mana-mana. Silakan tidak terpacu pada materi tadi, tetapi silakan akhwatu fillah kalau ada yang mau bertanya di luar materi yang telah tadi disampaikan. Silahkan teman-temanku semuanya ingin bertanya. Ustaz sambil nunggu yang bertanya, apakah di milenial berhijrah ini hanya akhwat saja atau ada ikhwatnya? Ada ikhwannya juga. Oh, iya. Iya. Jadi grupnya itu secara terpisah, tapi ketika kajian, insya Allah bisa digabung. Seperti itu. Oh, gitu. Banyak Ustaz, banyak yang akhwatnya banyak. Alhamdulillah, kalau yang akhwat. Seperti itu. Kalau kajian suka digabung atau bagaimana? Kalau untuk kajian digabung. Oh, iya, iya, iya. Iya, di sini juga alhamdulillah ada leadernya juga dari milenial berhijrah. Oh, gitu. Iya, Alhamdulillah. Leadernya itu siapa ya? Namanya ya? Fadil, Ahmad Fadilah. Fadil. Iya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan, mendapatkan keberkahan semuanya. alhamdulillah. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Cepi, dari Kak Andini. Ya. Katanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apa saja nih sifat Fatimah Az-Zahra yang harus kita teladani? Itu. Gimana Ustaz? Putus-putus. Apa aja nih sifat dari Fatimah Az-Zahra yang harus kita teladani? Seperti itu. Oh, sifat dari Siti Fatimah Az-Zahra yang bisa kita teladani. Baik, bismillah izin menjawab. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ini tadi ya telah disebutkan juga merupakan salah satu sosok teladan muslimah yang sangat begitu mulia sekali. Dikenal sebagai seorang sosok putri dari Rasulullah SAW dan juga mewariskan sifat yang dapat diteladani oleh kita semuanya. Yang pertama, anak pernah membaca salah satunya adalah kesabarannya. Kesabaran dan juga kegigihannya yang sangat luar biasa di dalam memperjuangkan Islam. Nah, Ustadz bisa diceritakan sejarahnya atau cukup poin-poinnya saja seperti tadi ya? Poin-poinnya saja ya? Boleh. Oh iya, dikarenakan ya akan terlalu panjang ya. Iya. Yang pertama, Ana pernah membaca dalam situs online NU Nahdlatul Ulama bahwa yang pertama yang bisa kita teladani dari sifat Siti Fatimah Az-Zahra ini, yang pertama adalah kuat beribadah dan juga memikul amanah rumah tangga. Jadi kuat dalam beribadah. Jadi sejak belia Siti Fatimah ini kerap mengambil alih tugas mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci dan yang lainnya. Nah, di balik kesibukannya itu beliau juga seseorang yang paling kuat dalam beribadah. Keletihannya ditanggung akibat seharian bekerja dan yang lainnya. Nah, itu yang pertama ya. Tadi kuat dalam beribadah dan juga
Siti Fatimah ini sangat memikul amanah dalam rumah tangga. Yang kedua tadi, sabar dalam hidup serba kekurangan. Nah ini ada sebuah kisahnya yang bisa kita teladani dari Siti Fatimah ini, sabar dalam hidup yang serba kekurangan. Nah, ketika usianya 18 tahun, ketika beliau sedang menikah dengan Nabi Muhammad SAW, ia pernah kelaparan sepanjang hari. Sering dia berpuasa dan juga tubuhnya sangat kurus sehingga menampakkan tulang di dadanya. Nah itu ya, ada sebuah cerita seperti itu. Beban yang ditanggung Siti Fatimah ini sangat berat sekali, berada mungkin dengan zaman sekarang ya. Jadi salah satunya tadi yang bisa kita teladani yaitu sabar dalam hidup yang serba kekurangan. Ada kisahnya ya, ada kisahnya. Sabar dalam hidup serba kekurangan. Yang selanjutnya, yang terakhir mungkin yang setahu anak, yaitu ketika Siti Fatimah ini langsung gimana ya bahasanya. Jadi ketika dia melakukan kesalahan kepada suaminya, dia langsung memohon maaf ketika menyinggung suaminya. Ada suatu cerita, mungkin nanti teman-teman bisa bisa dicari atau bisa dibaca-baca. Suatu hari Siti Fatimah ini telah menyebabkan Sayyidina Ali tersentuh dengan perkataannya. Nah, dan Siti Fatimah menyadari akan kesalahannya, dan Siti Fatimah ini segera meminta maaf berulang kali kepada Sayyidina Ali. Nah itu ya, silakan bisa dicari ya, bisa dicari itu sejarah itu. Gitu mungkin Ustadz, tiga sifat yang bisa kita teladani dari Siti Fatimah, yaitu kuat dalam beribadah tadi, dan juga memikul amanah rumah tangga, yang mana dia menikah di usia lumayan sangat belia gitu. Yang selanjutnya sabar dalam hidup yang serba kekurangan. Kemudian ketika ia mempunyai salah terhadap suaminya, diriwayatkan dalam suatu kisah, dia langsung memohon maaf ketika menyinggung suaminya Sayyidina Ali. Gitu singkatnya atau rangkumnya. Jadi sifat yang dapat diteladaninya itu yang pertama tadi kesabarannya, dan juga kegigihannya yang sangat luar biasa di dalam memperjuangkan agama Islam. Itu Ustaz. Masya Allah, teman-teman semuanya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir, Kak Cepi, dari Kak Putri ya. Ini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, amalan dari Siti Fatimah Az-Zahra apa aja ya Ustadz? Gimana Ustadz? Mohon maaf. Apakah ada amalan dari Siti Fatimah Az-Zahra yang bisa kita amalin? Oh iya. Baik, ketika anak ditanya tentang amalan dari Siti Fatimah ini tadi ya, putri bungsu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, Ana pernah pernah mendengar amalan-amalan dari putra-putra Nabi. Nah, ini salah satunya Siti Fatimah. Nah, yang Ana sangat ingat sekali, mungkin yang pengetahuan Ana, jadi amalan yang bisa kita amalkan dari Siti Fatimah ini adalah doa Siti Fatimah Az-Zahra, yang mana doanya ini termaktub dalam kumpulan doa-doa putri Nabi Muhammad. Kalau tidak salah, dalam kitab Sahifatul Al-Fatimiyah. Jadi doa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra yang termaktub dalam kumpulan doa-doa putri Nabi Muhammad SAW. Yang mana putri bungsu ini begitu sangat disayangi sekali oleh Nabi Muhammad SAW, mengamalkan doanya ini kalau tidak salah pada hari Kamis. Nah, langsung saja, kalau tidak salah doanya itu seperti ini: Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal gina wal amala bima tuhibbu wat tardoh. Allahumma inni as'aluka min quwwatika lidofina wa min ghilbika lifardika wa fatika. Nah, singkatnya, kalau dalam ilmu kepesantrenan yang Ana
ketahui itu kan ini termaktub dalam doa-doa anak-anak Nabi Muhammad SAW. Bisa disingkat saja doanya seperti ini: Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, bisa artinya seperti itu saja. Yang artinya seperti ini: Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon petunjuk kepadamu. Allahumma inni nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Kehormatan, kekayaan, dan juga beramal sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, dan semoga ghina engkau ridhoi. Itu. Jadi mungkin amalan dari Siti Fatimah, putri dari Rasulullah SAW ini, yang anak ketahui salah satunya adalah beliau sering mengamalkan doa ini. Kalau tidak salah pada hari Kamis. Bisa dicari di di buku atau di internet juga boleh ya. Silahkan doanya. Anak takutnya lupa lagi gitu ya. Takutnya lupa lagi ya, takutnya salah. Tetapi kalau tidak salah, sepenggalan doanya itu seperti itu. Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Nah, masih ada lagi kayaknya ileh gitu ya selanjutnya. Itu jadi amalannya salah satunya adalah doa gitu ya. Doa dari Siti Fatimah yang mana sudah termaktub dalam buku-buku atau kitab-kitab yang doa-doa anak-anak Nabi Muhammad SAW. Itu mungkin Ustadz. Insya Allah nanti doa itu akan di-share lah ya atau di Ya, Instagram officialnya Milenial ya, Berhijrah. mudah-mudahan nanti akan anak cari ya, baik di buku ataupun di sumber-sumber yang lain doanya. Mudah-mudahan bisa di-share atau bisa dicari oleh akhwatu fillah semuanya. Oke, alhamdulillah, jazakallah khair untuk Kak Cepi. Alhamdulillah teman-teman semuanya, tadi pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab sama beliau, dan semoga jawaban beliau bisa membuat yang bertanya bisa memahami apa yang ditanyakan. Seperti itu. Baiklah, kita langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi. Boleh untuk Kak Fadil untuk memimpin sesi dokumentasi. Gimana? Oke, bismillah. Assalamualaikum semuanya. Izin dokumentasi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya pakai HP, nggak apa-apa, nanti saya crop aja. Oke, dari slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya 1, 2, 3. Oke, slide terakhir 1, 2, 3. Oke, syukron. Oke, jazakallah khair untuk Kang Fadil. Baiklah teman-teman semuanya, telah berakhirlah kajian kita pada hari ini, dan sebelum kita menutup, marilah kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi saya ucapkan dan saya mewakili para admin-admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Kak Cepi yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi kajian hari ini, dan insya Allah teman-teman semuanya di lain kesempatan insya Allah Kak Cepi akan bisa ngisi di sini lagi, insya Allah. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik itu salah perbuatan dan perkataan. Sungguhnya kesalahan itu datangnya dari kami sendiri, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya ucapkan teman-teman semuanya yang udah hadir, terima kasih banyak, dan semoga apa ilmu yang diberikan oleh Kak Cepi hari ini bisa menjadi amal jariah untuk beliau, dan semoga kita bisa mengamalkannya, insya Allah. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, terutama Kak Cepi, dan saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman semuanya yang ingin live.